Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Satu Atap Dua Hati, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa sebelum melanjutkan membaca, dukung terlebih dulu channel ini dengan cara share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Yusuf menoleh sekilas pada sang ibu, lalu kembali fokus berbicara dengan dokter. Di pikiran lelaki itu dipenuhi dengan tanya, ramuan apa yang sudah istrinya minum? Mengapa Sapira ingin menggugurkan janin yang selama ini mereka nanti? Setelah dokter pergi, dengan lemas Yusuf kembali duduk di kursi tunggu. Lelaki itu tak habis pikir dengan apa yang dilakukan Sapira. Tega, satu kata yang tepat untuk wanita itu. 15 tahun menanti, kini saat Allah menganugerahi, janin itu akan dibuang begitu saja. Bukankah anak itu anugerah? Yusuf mengusap gusar wajahnya. Ia ingin marah, tetapi kepada siapa? Tidak mungkin bila saat ini ia harus memarahi Sapira. Walau bagaimanapun, keselamatan ibu dan janin lebih utama. Makanya Yusuf, ibu sudah sering bilang kepadamu, Sapira itu bukan wanita yang baik. Masa ada seorang ibu ingin menggugurkan janinnya sendiri? Kalau ibu sih, mending pilih wanita seperti Almira. Walaupun rada-rada, tapi pintar menjaga cucuku dalam kandungan. Nita kembali memanas-manasi Yusuf. Baginya saat ini kesempatan emas untuk membuat Yusuf berpaling dan membenci Sapira. Yusuf tak menjawab. Jauh di dasar hatinya, ia membenarkan apa yang dikatakan oleh sang ibu. Akan tetapi, ia juga tidak bisa menyalahkan Sapira begitu saja. Sebelum ia mendengar jawaban langsung tentang kebenarannya dari sang istri. Tentunya lelaki manapun akan kecewa dan murka saat tahu sang istri berniat untuk menggugurkan kandungannya. Tak dimungkiri, Yusuf pun merasakan hal yang sama. Hanya saja ia mencoba menahannya agar tidak memperbesar masalah yang ada. Bapak Yusuf, panggil seorang perawat. Iya, saya sendiri, jawab Yusuf seraya berdiri menghampiri sang perawat. Ibu Sapira sudah siuman dan ingin bertemu Bapak. Yusuf mengangguk singkat, lalu masuk ke ruangan di mana tempat Sapira dirawat. Ingin rasanya ia lontarkan berbagai macam pertanyaan yang tengah mengganjal di hatinya tentang alasan Sapira melakukan itu semua. Hanya saja niat itu ia urungkan saat melihat sang istri tergeletak lemah tak berdaya. Abi, Umi kenapa? Tanya Sapira dengan suara parau. Abi yang seharusnya bertanya pada Umi, minuman apa yang tadi diminum sehingga membuat Umi seperti ini? Apa Umi tidak sayang dan bersyukur dengan kehadirannya dalam rahim Umi? Belasan tahun kita setia menantinya. Kini setelah Allah mempercayai, mengapa Umi menginginkannya pergi? Akhirnya pertanyaan itu terlontar juga dari Yusuf. Sapira menggeleng singkat. Astagfirullah, apa maksud Abi berbicara seperti itu? Umi sangat bahagia dengan kehadiran janin yang Allah percayakan dalam rahim ini. Mana mungkin membiarkan dia pergi? Dan minuman apa yang dimaksud oleh Abi? Apakah Umi meminum ramuan khusus untuk menggugurkan kandungan? Mendengar itu, Sapira kembali beristighfar. Umi tidak lakukan itu, Bi. Apakah 15 tahun pernikahan sama sekali tidak membuat Abi mengenal siapa Umi lahir dan batin? Maaf, kalau pertanyaan Abi telah membuat Umi tersinggung. Sungguh,
Abi tak ada maksud untuk seudon pada Umi. Hanya saja menurut dokter, Umi hampir keguguran karena meminum ramuan khusus untuk menggugurkan janin kita. Beruntung, anak kita kuat di dalam sana sehingga bisa selamat. Sapira terkejut. Ia kembali memutar memori pada beberapa jam yang lalu. Dirinya tidak meminum apapun selain teh yang diberikan oleh ibu mertuanya. Umi tidak minum ramuan apa-apa, Bi. Cuman minum air teh yang diberikan oleh Bunda. Oh, jadi kamu pikir Bunda mencampurkan sesuatu dalam minumanmu gitu? Jahat sekali kamu, Sa. Bunda sudah berusaha jadi mertua yang baik untukmu. Bahkan dari tadi, Bunda banyak berikan perhatian penuh padamu. Bunda sudah melarang kamu untuk tidak melakukan banyak gerak. Tapi karena kamu bandel, terjadilah hal seperti ini. Makanya kalau dibilangin sama mertua itu, jangan bantah. Itu kamu kena kualat, Sa. Tiba-tiba Nita masuk dan langsung menceramai Sapira. Astagfirullah, aku sama sekali tidak bermaksud menuduh Bunda. Aku hanya menjawab pertanyaan Mas Yusuf saja. Kalau aku memang tidak meminum apa-apa selain air teh dari Bunda, ucap Sapira. Iya, itu sama saja kamu menuduh. Kalau apa yang terjadi padamu, itu karena teh pemberianku. Tidak, Bunda. Saya tidak bermaksud seperti itu. Elak Sapira dengan suara parau. Halah, kamu mau mengkiri. Kenyataannya toh kamu menuduhku. Cukup, ini rumah sakit, bukan pasar, ucap Yusuf sedikit membentak. Sebaiknya Bunda pulang saja, biar Sapira Yusuf yang akan jaga. Tidak, Bunda di sini saja. Lagi pula, Bunda tidak merasa mencampur sesuatu pada minuman istrimu. Coba kamu pikir, untuk apa Bunda mencelakai cucuku sendiri? Saya tidak bermaksud menuduh, Bun. Sudah, Lagi pula, Umi tak seharusnya menjawab pertanyaan Abi seperti itu. Jelas-jelas, itu menyinggung Bunda. Sapira menggembuskan nafas perlahan. Ia sama sekali tak bermaksud sedikit pun untuk menuduh ibu mertuanya seperti itu. Pada kenyataannya, ia memang tak meminum ramuan apapun selain teh yang dibuatkan oleh ibu mertuanya itu. Sapira kembali merasakan mulas di perut. Pikirannya benar-benar kacau. Wanita itu merasa tak ada satupun orang mampu mengerti dengan keadaan dirinya saat ini. Keesokan harinya, dokter sudah memperbolehkan Sapira pulang. Keadaan Sapira memang belum stabil, tetapi sudah jauh lebih baik dari hari kemarin. Sesampainya di rumah, Galang langsung berlari menyambut kedatangan Sapira. Ia mencium takjim tangannya, lalu mengecup singkat pipinya. Hal itu membuat Sapira tersenyum bangga dan bahagia. Tak disangka, Galang akan sebegitu antusias menyambut kedatangannya dari rumah sakit. Galang, masuk kamar, bentak Almira dari arah ruang tamu. Wanita itu menunjukkan sikap tidak suka atas kedekatan Galang dengan Sapira. Galang masih ingin bersama Umi, Mah, balas Galang seraya menunduk. Kamu mau melawan Mama? Hah? Galang menggeleng. Umi cepat sehat ya. Galang masuk kamar dulu. Maaf, tidak bisa menemani Umi. Sapira tersenyum, seraya menangkupkan kedua tangannya di pipi Galang. Terima kasih sayang. Tidak apa-apa. Jangan sampai telat makan ya. Sapira bisa merasakan apa yang tengah Galang rasakan. Ia tak habis pikir, mengapa Almira tidak menyukai kedekatannya dengan Galang. Padahal
hanya ibu sambung, tetapi baginya Galang sudah dianggap seperti putra kandungnya sendiri. Tidak seharusnya kamu seperti itu pada Galang. Apalagi sampai melarang Galang untuk dekat dengan uminya sendiri. Seharusnya kamu jangan mengekangnya seperti itu. Biarkan Galang bermain bebas dan dekat dengan banyak orang, ucap Yusuf. Kamu tahu apa tentang Galang, Mas? Aku ini ibunya. Jadi, cukup tahu mana yang terbaik untuk putraku sendiri. Balas Almira. Kamu benar. Statusku tak lebih dari seorang ayah sambung untuk Galang. Akan tetapi, jangan salah. Kasih sayang dan kepedulianku pada Galang jauh lebih besar dari kasih sayang yang kamu berikan.